Yang terhormat Ibu Fasilitator, Ibu Lung Bibit Primayanti, dan Ibu Pengajar Praktek, Nimade Rediarti. Perkenalkan, saya Gusti Ayu Made Arwi Marsi, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Buleleng, bertugas di SD Negeri 1 Lokopakse. Hari ini saya dengan teman sejawat saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik pra-observasi. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Baik, nama saya Lo Erniwati. Saya merupakan guru kelas, khususnya kelas 5 di Sekolah Dasar Negeri 1 Lokopakse. Selamat siang Bu Erni. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Astagfirullah, baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Astagfirullah, baik juga Bu. Maaf mengganggu waktunya Bu. Pada kesempatan kali ini merupakan supervisi akademik tahap pertama Bu. Di mana nanti kita akan berbincang santai saja Bu. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu nanti saat melakukan tahap observasi di kelas. Baik Bu, apa harapan Ibu dari percakapan kita ini Bu? Baik, terima kasih Bu. Adapun yang menjadi harapan saya dalam tahap observasi ini untuk meningkatkan pemahaman saya tentang apa yang harus saya lakukan nanti dalam kegiatan observasi, apa yang harus saya siapkan. Jadi kegiatan observasi, proses observasi nanti biar menjadi lebih baik, di mana hasilnya akan menjadi maksimal sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Jadi harapan Ibu nanti biar bisa melakukan observasi dengan lancar Bu. Baik Bu, kira-kira Bu Erni kapan ada waktu untuk kita melakukan observasi di kelas Bu? Untuk waktu saya usahakan mungkin hari Rabu depan Bu, saya bisa untuk kegiatan observasi. Baik, hari Rabu depan Bu. Ibu kan mengajar di kelas 5 Bu. Materi apa yang nanti Ibu ajarkan Bu? Sesuai jadwal untuk hari Rabu, nanti saya rencananya ambil pelajaran IPAS-nya Ibu, pelajaran IPAS tentang sistem gerak pada manusia, khususnya di sana tentang kelainan pada tulang. Berarti nanti hari Rabu depan Ibu siap memberi observasi dengan mata pelajaran IPAS, ya, materinya kelainan pada tulang. Baik Bu, berkaitan dengan materi yang tadi Bu sampaikan, apa tujuan pembelajarannya Bu? Untuk tujuan pembelajaran yang rencananya nanti kami dan anak-anak harus capai dalam proses pembelajaran itu ada dua Ibu. Yang pertama itu melalui kegiatan pembelajaran bersama, siswa mampu menjelaskan macam-macam kelainan pada tulang pada manusia. Kemudian yang kedua nanti melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model kelainan tulang pada manusia. Tujuan dari pembelajaran Ibu itu ada dua Bu ya. Pertama itu tentang apa namanya organ gerak ya, kelainan pada tulang, dan yang kedua membuat model kelainan pada tulang. Berdasarkan tujuan dari Ibu itu area mana yang akan Ibu kembangkan Bu? Sesuai dengan tuntutan sekarang kan Ibu, kurikulumnya itu yang kurikulum merdeka kan lebih mementingkan kepada literasi dan nominasi siswa. Nah nanti di sana saya rencananya akan mengembangkan yang pertama kemampuan literasi siswa. Kemampuan literasi ini terkait dengan bagaimana nanti anak-anak biar mereka itu semua mampu memahami tentang kelainan tulang itu apa saja. Kemudian nanti untuk kegiatan di kelompoknya juga saya akan rencana mengembangkan ke karakternya, ada kerjasamanya, kemudian diskusinya, kreativitasnya mereka adalah membuat model kelainan pada tulang. Wah Bu, itu bagus sekali ininya Bu ya. Area yang ingin Ibu kembangkan, yang pertama itu ingin mengembangkan literasi siswa ya. Terus yang kedua Ibu ingin murid-murid bisa berkreasi dengan membuat model kelainan pada tulang. Itu bagus sekali Bu. Terus dari diskusi kita ini persiapan-persiapan apa yang sudah Ibu lakukan supaya nanti siap untuk diobservasi? Untuk Sampai saat ini yang sudah saya siapkan, yang pertama ada modulnya Ibu, modul sudah saya rancang yang bagi diferensiasi. Nanti dalam proses pembelajaran juga kan ada diskusinya dengan Ibu, ada dengan guru yang lain untuk apa yang harus saya siapkan lagi demi kelancaran dalam proses diferensiasinya. Di sana juga nanti saya akan rencananya akan
menggali tentang sosial emosi serta budaya positif yang sudah sesuai dengan keadaan di kelas 5 khususnya sesuai dengan kesepakatan dan di kelas 5 budaya-budaya positifnya serta untuk kompetensi sosial emosinya. Ibu sudah mempersiapkan sekalian mulai dari modul sesuai dengan kurikulum Merdeka mungkin, terus medianya juga perangkatnya ya. Kelancaran nanti, strategi apa yang nantinya Ibu pergunakan dalam pembelajaran tahun depan, Bu? Baik Ibu, untuk strategi sesuai dengan tahap pembelajaran seperti biasa. Yang pertama, setelah anak-anak semua sudah di kelas, biasa anak-anak itu akan pemberian salam kepada guru, kemudian di sana akan awalnya diberikan yaitu meningkatkan nasionalismenya. Mereka biasanya akan menyanyi lagu nasional. Kemudian di sana juga melakukan kesepakatan kelasnya. Kemudian untuk ketuhanannya sebelum mulai belajar seperti biasa berdoa dulu Ibu, kemudian lebih kelancaran proses pelajaran. Setelah itu nanti baru saya rencananya akan menayangkan sebuah gambar atau video itu tentang seorang siswa yang dia itu membawa buku keseharian, itu membawa tas terlalu besar. Nah, terlalu berat dia bebannya. Kemudian anak-anak untuk menggali potensi atau kemampuan awal anak-anak sampai berapa. Nanti dari sana saya akan tanyakan ke anak-anak apa kira-kira yang mereka ketahui tentang tayangan yang depan begitu. Nah, dari sana harapan saya nanti anak-anak bisa mengacu ke materinya. Oh, dia ada kelainan Ibu, ada sakit atau apa. Nah, dari sanalah saya bisa tahu, oh ini si anak sudah kemampuan dari mana. Kemudian saya juga akan menanyakan pengetahuan atau materi sudah saya ajarkan sebelumnya. Kan sudah saya ajarkan sebelumnya itu tentang jenis-jenis organ-organ pada organ penyusun gerak pada manusia. Nah, di sana apakah anak-anak sudah ingat tulang-tulangnya apa saja, tangan, kaki, apakah dia ingat? Kemudian setelah itu baru mengaitkan ke materi yang akan dibahas tentang kelainan pada tulang. Lalu dalam kegiatan inti nanti anak-anak saya lebih fokuskan ke berkelompok Ibu. Di kelompok sana itu nanti saya buatkan kelompoknya itu yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi masing-masing kelompok itu kemampuannya berbeda agar lebih menggampangkan saya, memudahkan saya mengkoordinir. Kalau anak-anak dengan kemampuan yang agak kurang, biar saya lebih bisa menuntun dia itu bagaimana. Kemudian yang sudah lebih tinggi kemampuannya atau sudah memahami materi, nanti biar saya bisa berikan pengayaan tentang penyakit yang lain, apa yang bisa dilakukan begitu. Setelah itu di kelompok juga nanti akan diadakan pembuatan kelainan pada tulang itu Ibu. Jadi mereka berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka, imajinasi mereka, kreativitas mereka lah, bagaimana mereka itu agar bisa membuat kelainan-kelainan pada tulang. Lalu di terakhirnya untuk mengetahui lagi seberapa sudah kemampuan anak-anak, seperti biasa akan anak-anak diajak menyimpulkan materi, dan di akhirnya rencananya saya akan berikan tugas akhir untuk mengetahui kemampuan individu anak-anaknya sudah sampai di mana. Mungkin seperti itu rencana saya nanti. Wah, bagus sekali dan jelas sekali Bu. Strategi yang tadi Ibu sampaikan sudah Ibu mulai dari anak-anak nanti bisa berdoa dulu ya, sesuai dengan kompetensi nanti sosial emosionalnya, dan sudah melakukan budaya positifnya nanti untuk pembelajaran di kelas. Nah, Ibu juga menjelaskan ada pembelajaran diferensiasinya juga dengan mengelompokkan siswa Bu ya. Wah, itu bagus sekali Bu. Kira-kira Bu apa ada yang masih perlu dipersiapkan lagi untuk pembelajaran observasi kita nanti? Untuk medianya Ibu belum saya semua selesaikan, PowerPoint-nya belum saya habis kerjakan. Kemudian LKPD-nya sementara saya rancang. Semoga 2-3 hari ini bisa saya selesaikan biar pas nanti observasinya semua modul dan kelengkapannya sudah rampung semua. Nanti media PowerPoint-nya belum selesai ya, dan LKPD-nya juga belum ini. Kira-kira nanti siapa yang Ibu minta untuk membantu Ibu untuk mempersiapkan biar lebih siap lagi nanti? Nanti kemungkinan saya akan minta bantuan rekan-rekan guru yang bersedia bantu saya dan Ibu juga. Semoga nanti Ibu bisa tidak bosan-bosan membimbing saya, membantu saya apa seandainya saya ada masalah biar bisa berbagi berdua gitu. Siap Bu, kita berkolaborasi saja Bu untuk nanti bisa Ibu lebih siap lagi untuk melakukan pembelajaran di kelas. Baik Bu, dari percakapan kita tadi, silakan Ibu menyimpulkan apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan tadi, mulai dari tujuan pembelajaran, area pengembangan untuk
dari tujuan yang telah Ibu sampaikan, strategi apa yang Ibu lakukan, silakan. Nah, baik, terima kasih Bu. Untuk minggu depan di tahap observasi rencananya kan saya mengajar materi IPA tentang kelainan pada tulang. Di sana ada 2 tujuan yang ingin saya capai. Yang pertama, siswa mampu memahami apa saja jenis-jenis kelainan tulang pada manusia. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktek, siswa mampu membuat model sederhana tentang sistem kelainan tulang pada manusia. Untuk hal-hal yang ingin saya kembangkan nanti, yang pertama tentang peningkatan literasi siswa, terkhususnya tentang kelainan pada tulang. Kemudian yang kedua, kompetisi sosial emosinya serta penerapan budaya positif yang ada di kelas. Selanjutnya, untuk strategi yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan itu, yang pertama di awal pembelajaran saya menggali pengetahuan awal siswa, memfokuskan kemampuan siswa dulu agar fokus ke proses pembelajaran, menanyakan kesiapan siswa, kemudian di inti pembelajaran nanti anak-anak akan lebih siap fokuskan ke kerja kelompok, diskusi kelompok, di mana dalam pengerjaan SKPD-nya serta pembuatan medianya mereka berkelompok. Kemudian di sana nanti karena kelompoknya berdiferensiasi, saya akan mengelilingi atau berkeliling di masing-masing kelompok untuk mendampingi anak-anak dalam belajar, kesulitannya bagaimana, sampai di mana mereka sudah memahami materi. Selanjutnya nanti untuk meningkatkan keberanian siswa berani tampil, anak-anak akan saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas serta menunjukkan hasil karya mereka. Lalu di akhir itu akan saya bersama anak-anak menyimpulkan materi bersama, lalu diakhiri dengan kuis untuk mengetahui seberapa sudah kemampuan anak-anak tentang sistem kelainan pada tulang yang bisa saya gunakan sebagai tolak ukur nantinya dalam proses pembelajaran IPA selanjutnya. Begitu, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Ernia, sudah jelas sekali. Semoga nanti Rabu depan dalam proses observasi nantinya akan berjalan dengan lancar Bu ya, sesuai dengan harapan kita. Apa ada yang ingin disampaikan lagi Bu? Sepertinya sudah Ibu, nanti kalau seandainya ada kendala atau apa, nanti saya sharing dengan teman-teman, bisa saya minta bantuannya Ibu. Ya Bu, saya tetap berkolaborasi saja Bu. Baik Bu, terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bu ya. Sampai berjumpa Rabu depan. Baik, demikianlah tadi percakapan pra-observasi dengan Ibu Lum Erniwati. Kami tutup dengan para pesakti. Om Santi 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 Om. Berdiri ngaturang penganjari. Om Swastiastu. Sambutan. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat mengapi. Berjuang, berikan doa. Mandiri, kreatif, kreatif, gotong royong. Hore, 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 yes. Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Yang bertugas sekarang sebelum kita mulai pelajaran, saya lakukan berdoa. Oke, Berdoa dimulai. Berdoa. selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Semangat. Masih semangat? Pagi. Sudah sarapan di rumah? Sudah. Ibu lihat ini ada 3 meja yang kosong ini. Ketua kelas siapa aja kalian sekarang? Nomor 6. Ya. Dewi ya, Ratna, Agus, Eka, Wira, Raka. Ya. Nah, anak-anak sebelum kita mulai pelajaran untuk menyemangatkan lagi menambah anak semangatnya, kita menyanyi dulu satu lagu nasional. Apa? Maunya apa? Ayo. Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Ya. Hitungan 3 kita mulai nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Sampai Merauke. Pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, kamu berjaya.
Ada yang daerah badan? Tidak. Ada yang tadi kena marah dari orang tuanya? Ada yang berantem sama adiknya tadi malam? Jadi sekarang udah pada senang-senang semua ini? Senang, berarti pikirannya sudah semua ada jelas, semua mau sudah siap untuk belajar. Sekarang kita belajar apa sekarang jadwal? Pas. Ya. Dulu kita sudah belajar tentang tulang. Ya, sudah. Ada alat gerak. Anak-anak biasanya bergerak dari rumah ke sekolah pakai apa? Kaki. Nah, kemudian selain kaki apa lagi alatnya? Tangan. Ya, kaki, tangan dia termasuk alat gerak. Nah, sebelum mulai pelajaran, coba anak-anak lihat ke depan. Ada kamar apa depan itu? Coba, ayo. Apa yuk? Siswa membawa balu berat. Lagi, ayo. Apa lagi? Apa nih, Nak? Tidak. Kira-kira bagus tidak kalau anak-anak balik ke sekolah, balik anak beban di tubuh itu terlalu berat? Bagus tidak untuk kesehatan? Nah, kenapa bisa bilang tidak? Orang yang bawa tas atau berat itu bisa menyebabkan apa? Pegal, kalau punggungnya pegal-pegal. Ya. Nah, kalau kelamaan, kalau anak duduk, coba lihat posisi duduk yang bagus bagaimana? Ada yang duduk, sukanya duduk kalau belajar begini, ada yang jalannya begini, ada yang suka jalan begitu? Tidak. Nah, anak-anak benar tidak melihat orang tua yang kalau jalan orang tua nenek-nenek, siapa punya nenek di rumah? Punya nenek semua ini. Kalau nenek biasanya jalannya bagaimana? Ya, pakai tongkat. Anak-anak tahu tidak itu kira-kira ada hubungannya tidak dengan tulang? Ada. Itu tulangnya si nenek, tulangnya jalan itu dalam keadaan bagus atau tidak? Kira-kira tidak. Nah, itulah yang kita pelajari sekarang. Kita akan belajar tentang kelainan pada sistem gerak pada tulang, ya. Jadi di materi kita tentang kelainan pada tulang. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini, kita akan bertemu sekarang dua jam pelajaran IPA-nya, ya. Jadi kita anak-anak nanti bisa menjelaskan atau memahami jenis-jenis kelainan tulang. Apa saja kira-kira penyakit-penyakit, masalah-masalah yang terkait dengan tulang, ya. Yang kedua, kita nanti akan membuat model kelainan tulang, ya, secara sederhana. Yang berikutnya menjelaskan bagaimana caranya kita agar tidak mengalami sakit pada tulang. Kira-kira bagaimana? Tidak kalau berat, ya. Nah, itulah materi yang akan kita bahas sekarang. Nanti ingat seperti biasa di akhir pelajaran ibu akan kasih anak-anak quiz, ya. Jadi untuk ini apa namanya? Tulang punggung, ya. Tulang punggung. Ini yang pertama, bentuknya bagaimana itu? Ini ada merah ke kanan, merah ke kiri. Itu apa nama kelainannya? Skoliosis. Kalau dilihat dari gambar, kira-kira pengertian skoliosis itu apa? Yuk, tulang punggungnya bagaimana? Tulang punggung tengok kemana? Ke kanan. Kalau lordosis itu yang ada begini, yang sebagai namanya lordosis. Sekarang yang sering kita lihat di nenek, yang tadi di omanya, di rumah, yang ada begini-begini, itu tulang punggungnya bagaimana dia? Bungkul, terlalu bengkok ke belakang sehingga punggungnya itu dia cenderung ke depan. Itu dia nama kelainannya apa? Kifosis. Ya, untuk selain penyakit-penyakit ini ada kira-kira yang tahu kelainan tulang, masalah pada tulang? Ada yang pernah jatuh? Nah, ada yang pernah dengar orang patah tulang? Nah, itu juga termasuk. Terus, ada tidak melihat kalau mau jadi polisi, misalkan jadi polisi, posisinya bagaimana? Kalau kakinya begini apa namanya? Kaki bentuk apa? Oh, udah ada jalan yang kakinya begini nih, itu kaki bentuk X, itu juga sama termasuk kelainan pada tulang. Nah, sebelum ibu jelas lebih lanjut, ibu minta anak-anak sekarang bentuk kelompok, ya, 3 kelompok yang seperti biasa, langsung 4 orang, ya. Ingat laki-laki perempuannya, ibu yang bentuk kelompoknya. Purnama, Dewi, benar, yuk. Yang lainnya, Dio, Danika, Juni, sama Tristia. Satu kelompok, yang lainnya satu kelompok. Yuk, cepat. Tulis nama kelompoknya. Yang ketiga, gambar nomor mana? Kemudian 3 jenis kelainan. Nampaknya ada. Jelasan ciri-cirinya. Setelah ini, anak-anak dan kelompok juga nanti kita akan membuat model tentang kelainan pada tulang. Ya, anak-anak dibuat mininya.
bentuk tulangnya kalau di proses bagaimana bentuknya buat nanti belakang posis ingat aki berarti apa kayak kakek ya punggungnya ki posis nanti buat lambungnya buatkan melengkung badannya bermelengkung pilihan buat begitu ya di kelompok nanti kebaikan untuk bahannya itu kerjakan sekarang jelaskan jenis-jenisnya nah selesai. Itu apa itu? Berapa sih orang bisa mengalami kelainan tulang pada anak nomor 2? Kalau yang tidak begini, kamu berapa? Saya berapa? Kalau sekali di kiri, teman kanan di kiri, di bawah sakit tulang yang mana? Yuk. Skoliosis. Kalau tidak saja skoliosis, huruf depan itu kan S, tulangnya berbentuk huruf S. Kiposis, aki-aki, kan kakek-kakek ki. Ingat jaga ke bagi tiga, bagi tiga. Buat kiposis, lordosis, skoliosis. Kalau masih ada waktu mau menambahkan kaki bentuk O, kaki bentuk X boleh. Ya, tapi fokus ketiga saja dulu. Buat kan dia mengenali jadi sama orang nanti kalau mau buat kiposis mungkin dari yang akan mereka coba begini lima kali depan untuk kiposis ya sampai tangan ini satu. Iya, ini suka buat ogoh-ogoh deh ini. Nah, kalau bengkok balik ke kanan itu apa namanya itu? Apa? Skoliosis. Nah, ya, mana ke kiri ke kanan? Udah ada. Ini sepatahnya sedikit ya, atau kanan-kanan. Ini kalau begini gambar, ini berapa ini kalau gini ya? Kalau ini kiposis. Nah, kalau bungkuk ya kiposis. Ya, tunggu nanti. Udah jadi apa? Siapa yang paling banyak? Ya,
karena saya mana yang termasuk di porsi. Nanti kalau dia soal bayangkan, oh pas dulu saya belajar. Umum sekali orangnya. Satu buat untuk, satu yang pakai rek. Ya, kepalanya sih kepalanya. Ingat yang menentukan itu dia bungkuk atau di tengah belakang itu terus kepalanya. Kenapa? Itu lihat posisinya. Jadi bagaimana ini lah? Itu sudah nah sekarang siapa yang membacakan hasil diskusinya pertama? Kita urut ya, kelompok 1. Siapa? Yang mau pilih? Ya, yuk, banyak. Hasilnya dulu, nanti baru menunjukkan ini. Hasil diskusinya dulu ya. Kelompok 2 dan kelompok 3 dengarkan semangka lengkap ya. Ya. Yuk, silakan. Kita menjelaskan tiga kelainan tentang ayat kami. Jawaban 1. Skoliosis. 2. Lordosis. 3. Psikosis. 2. Mengapa seseorang bisa mengalami kelainan tentang kata gambar? 2. Jawaban karena dapat diakui waktu kecil atau tertidur karena bisa membawa beban yang terlalu berat. Setelah baca gambar nomor 1 itu kan hal yang apa saja yang kita kerjakan. Jawaban 1. Saat olahraga. 2. Saat berstudio. 3. Memegang beban yang berat. 4. Salah kursi berdiri. 5. Salah saat berjalan atau berjalan duduk. 4. Sebutkan cara merawat kesehatan tulang. Jawaban tidak. 4. Tidak membawa beban yang terlalu berat. Tidak berjalan duduk. Tidak boleh tahan kanan kiri. 5. Sebutkan jenis-jenis kelainan atau penyakit untuk nomor 2 dan nomor 3 ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kita tepuk tangan untuk Dio. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2. Siapa yang mewakili? Ya, itu kelompok 2. Yuk. Kelompok 1, kelompok 3. Dengarkan semuanya. Yuk yang mana? Menjelaskan juga kelainan rangkaian kalimat Ya, kan? Kalian ketahui. mengapa seseorang bisa mengalami kelainan pada gambar nomor 2. Setelah melihat gambar nomor 1, disimpulkan hal apa saja yang menyebabkan kelainan tulang. Sebutkan kelainan perawat kesehatan tulang. Jawaban. Nomor 1, ya, skoliosis. Lordosis, hiposis. Jawaban, karena selalu membawa barang yang berat. Membawa barang yang berat salah terus. Berolahraga itu yang benar. Jangan membawa barang yang berat. Ya, yuk silakan duduk. Tepuk tangan untuk Dinda. Oke, kelompok 3. Siapa yang mau mewakili temannya? Sini, ya silakan sini. Kelompok 1, kelompok 2, dengarkan temannya. Masa sini dengar, biar temannya dengar. Tepuk tangan bersih. Kita tepuk yang hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol, salut, hebat. Anak-anak semua bebas, semua sudah bisa memahami apa itu kelainan-kelainan pada tulang belakang, pada punggung, ada tahapan semua, ada apa saja, yuk. 1, kiri, posisi siapa yang bisa memperagakan bentuk kita
kifosis. Yuk, peragakan bentuk kifosis. Haki. Yuk, siapa yang mau peragakan? Yuk, berdiri nak. Yuk, depan. Ya, Tio memperagakan bentuk kifosis. Ya, bagaimana bentuk kifosis? Kifosis. Ya, mula punggungnya terlalu bengkok ke belakang. Kemudian posisi badan, posisi kepala dia condong ke depan. Bungkuk. Kalau sudah banyak bungkuk itu kifosis. Oke, yuk. Anak duduk, lanjut. Yang kedua, apa lagi? Selain kifosis? Apa dia? Lordosis. Lordosis. Yuk, lordosis. Bilang, belakang lordosis. Ini lordosis. Berarti nanti kalau ada soal tentang lordosis, ingat Binta. Ya, Binta dia memperagakan tentang lordosis. Kalau ada soal tentang kifosis, ingat Tio. Ya, yuk, bagaimana lordosis? Ini. Ya, nanti kalau ada soal ingat yang merupakan contoh skoliosis ingat waktu sekolah cuma menggunakan skoliosis yang ini. Ya, kalau ketemu soal apa tadi kifosis dulu Tio yang depan bungkuk ya gitu ya. Kalau skoliosis Binta ya. Yuk, dulu nah. Untuk hasil karyanya sebentar anak kumpulkan semua ya. Terus, selain ada kifosis, lordosis, skoliosis, juga ada yang disebut osteoporosis. Kemudian ada yang namanya penyakit polio. Pernah mendengar istilah penyakit polio? Tidak. Polio. Pernah? Polio disebabkan oleh apa kira-kira? Ada yang tahu? Tidak. Kalau vaksin, sekarang polio itu mengecil, memendek, ya. Itu wajib divaksin atau diimunisasi. Itu disebabkan oleh apa? Virus. Ya. Jadi kelainan pada tulang itu atau rangka itu bisa yang pertama disebabkan oleh kekurangan zat makanan. Misalnya ada yang kaki bentuk O, kaki bentuk X itu akibat kekurangan mineral dan makanan. Akibat infeksi penyakit, contohnya ada polio, ya disebabkan oleh virus, lordosis, skoliosis, gitu ya. Nah, sampai situ ada yang tanyakan? Tidak. Kalau tidak, anak-anak kembali ke posisi duduk masing-masing. Ya, kemudian perwakilan kelompok kumpulkan hasil karyanya serta LKPD yang tadi sudah dikerjakan. Yuk, bawa sini nak, yang sudah bawa sini. Sini saja. Ini kelompok 3-nya, ya, baru langsung dikerjakan. Kelompok LKPD-nya dengan LKPD-nya ya. LKPD-nya langsung kembali ke posisi duduk masing-masing. Ya, ini berarti ya. Ayo, dengan 5, kembali ke posisi 5, 4, 3, 2. Oke, oper lagi. Oper, hebat, semuanya masa depan itu di kelas. Lihat itu. Nah, yuk, nanti baru Dinda. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, siapa yang bisa menyimpulkan materi yang kita bahas hari ini? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan apa yang sudah kita bahas dari tadi? Yuk. Ya, yuk. Penyakit tulang. Apa saja penyakit tulang? Kifosis, lordosis, skoliosis. Ini apa? Kifosis. Hati-hati. Kifosis. Ini lordosis. Ini skoliosis. Apa saja yang menyebabkan sakit-sakit itu, kelainan badan itu? Salah satunya ada dan kemudian terlalu sering angkat beban, terlalu sering membawa beban yang berat, itu juga bisa. Terus apa yang bisa dilakukan agar anak-anak itu tidak terkena atau terhidup yang benar? Terus mengonsumsi makanan, kemudian yang bergizi. Oke, tidak membawa beban yang terlalu berat, rajin berolahraga, itu sebagai contoh-contoh untuk cara menanggulangi atau mengatasi biar anak-anak tidak terkena kelainan period. Nah, sudah, kalau tidak ada yang tanyakan, seperti yang ibu tadi pagi, kita akan ya, jangan diganti lagi. Yang tadi pagi tulis. Hah? Apa? Ayo, ingat-ingat. Apa tadi? Cukup 3 saja, waktunya 3 menit. Yang pertama, sebutkan 3 kali namanya saja. Apa, dan apa. Ya,
Ya, yang kedua, sebutkan dua hal, ya minimal dua, yang bisa menyebabkan kelainan pada tulang belakang. Dua, kalau lebih boleh. Yang ketiga, apa yang menyebabkan seseorang mengalami penyakit polio? Udah? Empat, tiga, dua, satu. Ya, kumpul semua. Yuk, nanti kumpulkan yuk, biar kita semua teman-temannya. Yuk, kumpul. Yuk. Yuk. Yuk, sudah cukup. Ini loh yang dulu. Ya, yuk. Ya, yuk. Ya, yuk. Ayo, nah, nomor satu, Agus, ya, yuk, stop, tidak ada tulis lagi, aku, yuk, stop. Anak pertama. Ya, ya. Ya. Perlu semangat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya, karena tadi kita buka dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Dan menutup kembali, yuk kita bunyi semuanya ambil sikap doa. Yuk. Om Swastiastu. Selamat siang Bu Erni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu. Jadi bagaimana? Kemarin baik juga Bu. Semoga kita selalu diberikan kebaikan ya. Sesuai dengan rencana kita. Dari awal pada hari ini kita akan melaksanakan tahap ketiga dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi mungkin. Tentunya pada hari ini dalam pelaksanaan kegiatan pasca observasi ini seperti kemarin 2 minggu yang lalu kita sudah melakukan observasi, seminggu yang lalu juga sudah observasi di kelas, dan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yang terakhir, yang ketiga, tahap pasca observasi. Apa kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita ini, Bu? Baik, terima kasih Bu. Mungkin karena saya sedang melakukan tahapan observasi dulu, kemudian selanjutnya sudah dilakukan observasi ulang. Untuk tahap sekarang yang pasca observasinya ini, yang saya harapkan, saya ingin merefleksikan apa yang sudah saya laksanakan di tahap observasi itu, dan bagaimana nanti tindak lanjut yang harus saya lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang sudah saya lakukan di tahap observasi. Baik, jadi yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita yang pertama, merefleksikan ya apa yang Ibu lakukan saat observasi, dan yang kedua tidak lanjut ya. Apa saja yang sudah Ibu laksanakan, Bu? Yang saya laksanakan tadi ya setelah sesuai dengan yang pas observasinya kan Ibu sudah saya menyampaikan bahannya dan yang lainnya ada untuk kegiatan di observasi. Seingat saya sudah melakukan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan modul yang sudah saya rancang.
Di sana di awalnya saya sudah mulai dengan melakukan aktivitas siswa, menyapa siswa, kemudian mengaktifkan budaya positif yang ada di kelas, serta selanjutnya menggali pengetahuan awal siswa terkait materi yang akan diajarkan. Kemudian di tahap pembelajarannya selanjutnya di sana saya dengan modulnya, saya merancang modul anak-anak, saya sudah kelompokkan sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian pemberian tugasnya yang sudah berdiferensiasi sesuai dengan kelompok yang sudah saya buat. Kemudian saya sudah membimbing anak-anak di kelompok masing-masing terkait mereka apa yang mereka kurang pahami, itu yang sudah saya lakukan. Kemudian terakhirnya juga untuk merefleksikan pemahaman anak-anak tentang materi yang sudah saya ajar, saya sudah berikan kuis untuk anak-anak itu secara individu. Baik Bu, seperti yang tadi Bu sampaikan bahwa Ibu dalam observasi kemarin kita melakukan pembelajaran diferensiasi dan ada KSG-nya juga serta budaya positif Bu ya. Bu juga sudah mengelompokkan murid sesuai dengan kemampuan mereka Bu. Terus kira-kira dari pembelajaran Ibu kelas itu apa yang sudah baik yang Ibu lakukan dan apa yang belum tercapai yang Ibu lakukan saat pembelajaran di kelas? Untuk yang sudah saya lakukan, saya sudah melakukan pembelajaran sesuai dengan modulnya, berusaha membuat kelas secara berdiferensiasi. Kemudian, tapi ada masalahnya Bu, ada kendalanya di sana. Anak-anak yang ya aktifnya itu tanda kutip, jadi dia itu agak aktif lah di kelas, tapi aktifnya itu kadang ada sedikit bermainnya. Kemudian ketika kerja kelompok dia harusnya teman-temannya dia berbicara dengan materi, tapi kadang ada 1-2 orang yang aktif, dia sibuknya cerita yang lain, ibu terus dia agak lain-lain dia ketika proses pembelajaran. Itu yang pas waktu observasi yang berarti yang sudah berhasil Ibu lakukan di kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi Ibu ya dengan KSP Ibu dan juga yang masih kurang yang perlu Ibu perbaiki kan ada anak-anak yang aktifnya itu aktifnya cuma bercanda gitu Bu ya, bermain saat di kelompoknya itu. Terus bagaimana cara Ibu nanti untuk mengatasi masalahnya anak yang aktif itu? Mungkin setelah saya melakukan proses observasi dan melihat kejadian anak seperti itu, yang bisa saya lakukan nanti yang pertama, saya harus lebih menggali ulang lagi pengetahuan awal anak sampai di mana. Kemudian mungkin lebih ke pendekatan personal lagi Bu, pendekatan bagaimana apa sih anak-anak yang misalnya di aktif itu bagaimana sih sebenarnya gaya belajar yang dia betul-betul disenangi agar dia itu bisa belajar dengan menyenangkan sehingga materi yang harusnya mereka dapatkan itu bisa dia peroleh dengan semaksimal mungkin sesuai dengan gaya belajar dan minat belajar mereka. Jadi harus lakukan lebih pendekatan lagi mereka mengetahui bagaimana gaya belajar yang semaksimal mungkin. Itu ide yang bagus Bu, itu melakukan pendekatan sama anak, menggali pengetahuan anak lebih dalam mungkin saya nanti di dalam kelas dia lebih fokus belajar gitu ya. Terus kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang bisa menggali lah kemampuan anak itu biar tidak aktifnya itu lain-lain saat melakukan pembelajaran? Ya, kalau harapan saya, kemauan saya sih diusahakan sesegera mungkin Ibu. Besok atau lusa saya akan coba perlahan bagaimana mengendalikan anak-anak yang ada aktif begitu. Perlahan saya coba rancang yang lebih berdiferensiasi lagi, lebih pendekatan lagi ke anak-anak, dan juga saya akan cobalah mulai besok atau lusa untuk menanyakan ulang pada mereka apakah dia itu ada yang gaya belajarnya. Mungkin dia lebih senang melihat video, mungkin dia lebih senang hanya membaca buku saja, mungkin dia lebih senang belajar dengan cara berdiskusi karena dia itu suka bicara kan Bu, mungkin dia suka berdiskusi. Saya coba tanyakan dulu anak-anaknya, mungkin setelah itu bisa saya
rancang pembelajarannya sesuai dengan kemauan dan minat anak-anak. Jadi Ibu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya, dan Ibu akan melaksanakan bisa ya. Semoga berjalan dengan lancar Bu ya, agar anak-anaknya bisa lebih serius lagi belajar satu kelas, tidak bermain lagi, tidak bercanda, biar anak-anak bisa menerima materi yang sekarang Ibu dengan sebaik-baiknya. Wah, itu bagus sekali rencana Ibu. Terus Bu, dari percakapan kita ini, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan tahapan supervisi akademis ini? Tentunya perasaan saya senang Ibu bilang dari awal pas dari pra-observasi, jadi dengan adanya pra-observasi saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan, kemudian kekurangannya di mana, apa yang harus saya siapkan lagi, dan bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain, dengan Ibu, sehingga pas kegiatan observasinya yang sudah kita lakukan bisa berjalan. Nah, dari observasi itu saya bisa merefleksikan sendiri, oh ternyata apa yang saya rancang di dalam modul dan yang lainnya seperti ini ketika dilaksanakan di kelas. Bisa saya rasakan bagaimana respon anak-anak, hasilnya bagaimana, dan selanjutnya di tahap pasca observasi ini saya bisa merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di tahap observasi sampai di mana ternyata masih ada kekurangan-kekurangan yang belum tercapai di tahap observasinya. Dan dengan tahap pasca observasi inilah saya jadinya bisa, oh ternyata di bagian ini anak-anak saya belum, di bagian ini proses pembelajaran saya belum, jadi saya bisa merefleksikan dan berusaha bisa mencari solusi apa yang harus dilakukan selanjutnya dengan masalah-masalah yang ada di tahap observasi. Baik Bu, Ibu berarti selama kita melakukan supervisi dari tahap pertama, observasi sampai sekarang, pasca observasi nanti kita banyak hal ilmu yang Ibu dapatkan dari kesiapan anak dulu ya, pembelajaran, saat pembelajaran di kelas, bagaimana nanti biar anak-anak itu bisa menerima materi dan pasca observasi ini juga berarti bisa merefleksikan mengenai langkah-langkah supervisi akademis ini. Terus Ibu bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan pembelajaran kelas. Baik Bu, dari tahap ini Ibu sudah mendapatkan banyak ilmu, perasaan Ibu juga sudah senang ya. Dan ucapkan juga terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk Ibu saya supervisi. Semoga nanti ilmu yang didapat, kita berbagi ilmu ini bisa kita terapkan selalu juga. Sekali lagi terima kasih Bu ya. Sama terima kasih juga atas kegiatan supervisinya, sehingga saya juga bisa merefleksikan diri saya untuk kegiatan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Bu. Demikianlah hari ini kegiatan tahap ketiga dari supervisi akademik, yaitu pasca observasi. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.